picknya di match yang kedua di game yang kedua. Yes, dan Bigetron Alpha yang kali ini akan mengambil first picknya sudah menutup ke arah Fanny dan juga Balmond. 2 hero untuk Kairi. Begitupun dengan adanya Onyx sekarang dari Wanwan dan Valentina yang ditutup. Ini berarti masih ada Faramis, masih ada Pakito, masih ada Akai. Cloud juga, Akai sih. Akai juga masih ada. Betul, Akai yang harus diambil sebenarnya. Karena Akai, Akai ini, Akai power banget buat Kairi. iya Kairi ini tipe jungler yang dia assassin oke, dia tank oke, fighter oke. Iya. Bahkan waktu itu kan dia sempat 5 kali apa penggunaan 6 kali apa 7 kali atau 8 Akainya kali ya. gitu ya. Untuk dari Kairi ya, Balmonnya itu. Iya, 100% gitu. gak akan Jebret. dikasih. Ya, dan tidak bakal dikasih. Dan seingatku kemarin juga yang nge-ban Akai Balmond kan Bigetron ya. Bigetron, Karena mereka nggak mau kalah di kontes loh. betul. Mereka pengen banget untuk bisa menangin dan oke lah kalau memang mau 50-50 sekalian kita sama-sama pakai fighter-fighter atau assassin. Kemarin juga di 3 game, Wah, di respect bandnya band. Akai sama Balmond ya. Dan kita tahu performa dari Ki sendiri. Dengan hero-hero momentum. Lolita dan Atlas yang sekarang sering banget muncul untuk Ki di respect saja. Berarti Wah. ini membuka adanya Faramis, Pakito, Cloud, Pakito. Pakito. Oke, langsung Pak Kito. Ini mau ke tangan Max Ada Grok. atau ke tangan siapa nih? Iya. Bisa ke SP juga ya. Jadi Bisa ke masih XP abu-abu, juga betul. masalahnya gitu loh. Oke, 2 hero sekaligus akan bisa diamankan pula Grok, oleh Faramis. pemain Onyx. Sementara itu untuk sekarang ada Faramis dan juga Grok. Wow. Grok Faramis untuk tim fight-nya. Onyx Esports mereka Push udah juga kuat bisa banget. menggunakan Grok masalahnya. Iya juga. Abu-abu lagi ya. Abu-abu lagi kalau sampai di tengahnya ntar ditambahin sama Parsha. Ih rame. Makin rame lagi nih masalah hero-hero yang akan diambil oleh Onyx. Akan semakin barbar lagi. Oke. Dan kita akan melihat terlebih dahulu ya, 2 hero yang akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ini kalau misalkan dari Cloud mungkin bisa menjadi opsi. Bisa. Yap, yang kita tahu mereka kedua gold lanernya sama-sama cukup favorit ya menggunakan Cloud-nya. Dan ternyata Lilia Lilia beserta adanya Cloud. satu hero Oke, Cloud bisa juga. Akan menjadi prioritaskah untuk Bigetron? Atau justru mau dilepasin aja? Dan ternyata Melissa lebih prioritas untuk Marky. Oke, Melissa untuk bisa berjaga-jaga juga dari Grok atau untuk hero melee nanti yang bakal dipakai oleh Onyx Esports. Lilia kali ini sudah diambil, diamankan untuk bisa memperlambat dari Grok semisal dia tidak memiliki dari Wind of Nature. Yep. Setara itu Melissa, Lilia bisa dibilang area. Ini mereka mau ngambil apa nih? Kalau mereka mau ngambil hero yang emang mau milih dan melakukan team fight lagi, ini udah agak sulit nih. Iya. Kalau bisa mau main nge-pick up sekalian deh. Mau diajak main team fight, ini udah dua hero yang sekarang. Buset dah. Iya, Ini tapi udah seneng banget loh. Dan aku ngeliatnya kayak dari Bigetron udah semenjak kehadiran dari Mozia sendiri. Kayak mereka tuh udah tahu mau ngapain ya? mau ngapain dan mengarahkan Kemana? seolah-olah kayak ya udah ini lu bakal pick Cloud. Kita punya Lilia dan juga punya Pakito. Yang kita tahu Pakito juga bisa nge-stop dari pergerakan Cloud sendiri. Ini udah 3 hero tabrak nih sejauh ini. Ya, knockout strike ya, yang bisa meng-cancel nantinya. Belum lagi masih adanya go away. Dan dari untuk landing phase sendiri Melissa jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Cloud untuk di awal-awal. Sebelum adanya level yang keempat. Jadi cukup kuat sih sebenarnya. Apalagi mid lane-nya di sini Lilia. Lilia ini kan hero yang cepat clear wave. Dan bahkan dia bisa dapetin first blood. Yap, cukup Karena cepet ya. Cukup cepat, benar. Oke, tapi menuju ke banning phase yang kedua. Esmeralda yang menjadi pilihan untuk Onyx, Ben, dan giliran dari Bigetron. Melihat dari sisi Onyx belum adanya jungler dan juga XP laner mungkin. Iya, karena dengan di-ban-nya Esmeralda berarti Onyx Esports mereka masih percaya bahwa Pakito di sini bakal bermain sebagai jungler. Jadi di-ban dulu untuk Esmeraldanya. Masih ditutup. Lihat nih, signature pick dari Ki itu adalah Lolita. Mungkin bisa di-ban juga setelah ini dari Lolitanya. Tapi Yuzong tidak ingin mungkin kehilangan dari backliner. Iya. Karena kita melihat ada Lilia sih sebenarnya. Yuzong juga sebenarnya kita bisa bilang hero tabrak ya. Iya. Tapi kan tetap aja dia punya Furious Dive, dia punya Petrify. Yang pastinya ini bisa menahan skill-skillnya nanti untuk keluar. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu dari band terakhir di game yang pertama untuk Onyx. Lolita? Lolita mungkin bisa jadi opsi. Iya. Karena cukup power ya di tangan dari Ki. Satu sudah di-ban tadi Atlasnya. Atau kalau pengen pakai assassin ya Hilda. Masih bisa di-ban. Kayak tadi ya, Pickling
Pick Ben lane Hilda. Ben Hilda bener. Tapi apa nih yang bakal ditutup oleh Onyx Esport? Lolita sih. Tapi Popheus. Oke. Apakah ada Benedetta. Lancelot. Benedetta, Lancelot? Chow juga bisa. Oke, Atau let's see hero apa yang akan dikeluarkan oleh Onyx. Karena dengan ini kayak ada trailer ataupun teaser-teaser yang udah dikeluarkan nih. Ada sedikit kisi-kisi yang dikeluarkan, kita mau menggunakan apa? Bener, karena Apa untuk nih? banning terhadap Popheus ini kan spesifik ban. Iya. Berarti ada sesuatu deh yang direncanakan. Iya, yang pastinya Untuk hero dash ya kan. Kita Dash. tahu fungsi dari Popheus ini untuk ngacak-ngacak hero-hero yang punya dash. Iya. One udah di ban. Berarti masih ada sisa-sisa hero-hero dash yang seperti Chow, Ruby. Ruby, Terus juga masih ada Benedetta. Benedetta. Dengan dihilangkannya Esme Matilda. tadi. Iya. Iya kan dihilangkannya Esme tadi kan kita berpikiran juga tuh. Oh, Ya, mereka bisa ambil Popheus Apakah mereka akan sebenarnya. mengamankan Popheus? Tapi ternyata tidak. Mereka hilangkan pula Popheusnya. Sekarang Wah, Chow, cocok iya, juga. satu Zero dilenyapkan dulu. Ya bagus Yep. sih. Chow ban di sini untuk mengantisipasi Kairi menggunakan Chow sebagai jungler. Tuh, Chow Jungle juga cukup efektif ya dimunculkan. Hits. Ada kakak Kaitos sepertinya. Wih, kenapa langsung ke Sakit mau bawa Barbaratan? kan? Oh iya anak saya kebetulan. Anaknya anak Mawa. saya di bawah tuh. Oh, anaknya banyak ya. Anaknya Mawa loh. Takut saya. Anaknya Mawa. Oke, Itu adalah validasi dari kita sendiri loh. oke, tapi ada komen dulu nih dari Aura. Onyx sekarang ngeri banget, 7 rosternya kuat sekali dan semuanya tier S. Buset. Fredrin. Fredrin yang keluar, oke. Nahan di arah XP lane dan juga punya sisi yang luar biasa banyak. Ini ya dari Onyx Esports. 3 hero mereka udah bisa nangkap semuanya. Dari Shadow Stampede, dari Wild Charge, dari Fredrin. Kalau Fredrin ya hampir semua ya. Oke, tapi kita akan lihat terlebih dahulu nih, 2 hero terakhir yang akan diamankan untuk Bigetron. Ini masih flex banget dari Pakitonya, bisa ditaruh di jungle, bisa taruh di XP. Tapi satu yang pasti adalah roamernya. Untuk Lolita, akankah menjadi jawaban? Atau Matilda? Lolita sih. Lolita. Saya suka Lolita. Lolita. Lolita sih, Matilda ternyata. Matilda. Oke, Matilda dan juga Karina. Karina. Lanjut, satu hero apa yang akan diamankan oleh Onyx? Penasaran kita semua. Ini udah tebel-tebel banget loh. Grok kemungkinan besar akan menjadi roamernya. Lalu Paramis akan menjadi area mid lane-nya. Fredrin di XP. Sementara itu untuk Cloud-nya akan ada di gold dan jungler. Wave masih berdiskusi nih semuanya nih. Hayabusa, Hayabusa Link. Link, Yap, atau sekalian aja main Julian. Wih, main Julian. lama ya nggak kelihatan Julian. Yep. Lama banget nggak kelihatan. Tapi ternyata jawabannya adalah Lancelot. Lancelot Iya. ternyata. Lancelot inilah yang menjawab kenapa Popheus Di ban. di Iya. ban. Namun antara Lancelot dan juga Karina, di sini ada perbedaan lagi nih. Di antara kedua assassin ini. Yang satu tahan terhadap physical, yang satu tidak tahan dari magical damage. Hanya saja bisa menghindar Yes. Wow, dengan tapi tone rose yang dia milikin. yes, tapi ini dia audience prediction by TikTok. 64% untuk Onyx dan 36% untuk Bigetron. Bedanya nggak terlalu jauh. Oke, bedanya gak cukup jauh. Hanya saja tetap bisa terlihat perbedaan. Untuk Onyx, lewat mereka menjadi tingkat teratas dari babak regular season kita. Wah, ini memang semuanya pasti akan menyangka nih. Yap. Matchnya akan menjadi milik dari Onyx. Dan regular season juga perlu diingat, Onyx pernah kalah oleh Bigetron. Oke. Satu kali. Satu kali. Satu kali, di leg yang Satu kedua. kali. Di leg yang kedua. Baiklah kalau begitu. Jadi langsung saja kita mau tes. Bagaimana semangat dari EPL Arena dan sekali lagi EPL Arena pada suaranya. Semangat semuanya pastinya. Sonic dan Bigetron sudah bersatu untuk menyaksikan game yang pertama. Wih. Sebentar dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Oh, oke. Mohon bersabar. Mohon tahan bersabar. dulu. Kita mendapatkan informasi nih ya. Ada sesuatu ya. Ada serak. Iya, ada troubleshooting dulu. Jadi buat teman-teman mohon bersabar karena kita bakal menyelesaikan troubleshoot secepat-cepatnya Cepat untuk mungkin. bisa dari kedua player masing-masing tim mendapatkan experience terbaik pastinya. Wah. Betul. Waduh. Maiden nih datang juga Iya. nih udah nih. Maiden udah pasti nih datang untuk mendukung Ayang Hengki. Waduh, ini juga udah hadir. Ada Mute. Ada Mute juga. Nah ini udah rame Oke. nih, Onyx High School. Ada Lydia, ada Kayes, ada Awa, Bang ada Pior. Bang Pior, ada Kak Cecia. Gebi, tadi ada Cesi juga.
ada ini, tuh Anissa Anissa Rahim. Lengkap semuanya. Lengkap semua ya. Ini biasa geng labrak nih. Ini, Waduh. wah geng labrak. Iya. Kakak kelas ya? Apain lo lewat-lewat sana? Lo Gitu. ngapain liat that cowok gue? Waduh. Kayak pengalaman nih ya, pengalaman pribadi nih gue liat-liat nih. Iya biasa kayak begitu. Biasa ada gitu. BTR, waduh. Apa tuh? Itu tim mana itu? Tim mana itu? GVC. Go to MPL. Oh, Mantap. kayaknya skuadnya mereka ini. Iya, semangat ya. Siapa tahu kan kalian bisa main di MDL atau MPL. Betul. Terus gebuk terus ya, gebuk terus sampai berotot itu tangan lo ya. Wih, seru banget ya. Menguning sekali. Menguning lo. Ayo. Kita Dia mau- harus menang. Katamu Onyx pasti panik. Mang Ea. Mang Iya. tadi kita udah lihat juga ada Dilan Bekasi ya kan. Apaan tuh? Kayak gitu juga. Seru banget Apaan tuh. Coba kalian draft kayak begitu tadi. Heeh. Gimana? Kalau draftnya ya, sebentar. Ini ada Kairi The King Retri ya. Untuk turtle secure di MPL itu sampai dengan 66 turtle. Ini yang namanya King Seafood. King Seafood. King Seafood. Kalau Max itu kalau nggak salah 50 sekian. Iya, berarti dia doyan banget makan kura-kura ya. Oh 57 57. kalau Max. Ini 66. 66. Beda 9 lah ya. 9 lah ya. Nggak beda jauh lah. Jauh Apa? dong Emang 9. kura-kura seafood ya? Saya tahu penyu ya seafood. Anggapannya sama ya, kan dia hidup di air ya sebenarnya. Kura-kura tidak. Air tawar setahu saya. Saya tahunya penyu ya ini. Apa di sini bukan turtle, berbeda lagi kan. Kan dia dragon turtle. Dragon turtle. Suka banget makan seafood. Kura-kura saus tiram. Rica-rica kita nggak pernah tahu. Belum kita coba ya. Belum. Keras gak sih cangkangnya? Ini dari dua draft yang memang sudah diambil oleh masing-masing tim ya. Kayak gue ngeliat Karina masih ada sedikit chance lah untuk bisa menghindari physical attack yang Yap. dikeluarkan gitu. Bener. Ada tapi immune ya? Karina ini agak takut kalau ketemu Fredrin. Betul. Karena oke dia immune, tapi nggak immune dari sisinya. Ya, knock up lah, slow knock up lah, iya. Memang physical Kena attack-nya bisa taunting. ditahan kan. Ya. Cuman itu tadi efek-efek sisinya masih tetap masuk. Iya. Ini hanya tinggal bagaimana bisa nggak nanti ya mereka di bagian depan dengan adanya Fredrin yang emang menjadi satu palang pintu utama, satu benteng utama bisa memberikan ruang untuk Melissa, untuk Lilia. Karena udah dipastikan nih, groknya nabrak udah fix, wildcard pastilah. Udah ada orang kayak begitu tinggal digaris lurusin aja. Ya dan Melissa juga memang punya go away, tapi Tonros masih tetap masuk di dalam. Masih tetap masuk. Masih tetap masuk. Itu yang Itu harus menjadi dia. bahan pikiran lagi. Dan itu membuat dari Melissa ketika dia go away, dia tidak bisa langsung basic attack. Harus mundur sedikit lah ngambil jarak dari Tonrosnya. Oke. Dan Lancelot Kairi. Wede, langsung. Gimana nih kalau awal bicara soal Kairi dia tuh selalu senyum-senyum gitu loh. Iya. Idola para wanita loh. Oh gitu ya? Iya. Saat Idola. saya posting foto bersama Kairi, semua ladies-ladies yang punya pacar juga di pro player, Kak aku mau foto sama Kairi. Ya tapi dia memang kuat banget. Ya balik lagi ya dengan Akai Balmon yang sudah di-ban di Respect Band. Bahkan dari Fanny-nya sendiri juga. Ini kuat untuk Kairi-nya. Iya. Dan dia bahkan sangat punya hero pool yang luas banget. Dari Pakito bisa, dari Lancelot juga bisa dipakai sekarang. Hayabusanya apalagi zaman Yap. dulu. Waduh, robot enggak lihat bulur barusan. Tapi ini bakal seru banget ya nanti Kenapa? kontes retri. Kontes retri bakal seru banget sih. Why? Ya ini dua-duanya sama-sama Tuh. yang suka mengadu retri. Ini nomor 2 Tuh soalnya kan, nih. Max The Nia. Turtle Max Nia. Widih. Mania. The Betul. Turtle Mania. tapi Number Max 2 Nia. Turtle secured in MPL ID season 10 57. Yang Suka, pertamanya itu Kairi. Kairi nomor 66. Makan cangkangnya gimana ya? Lep? Waduh ini Keras bakal, ya. ini bakal seru banget sih. Sering duet nih kayak mereka berdua nih makan turtle nih. Max Bareng Nia. ya. Bareng di river. Oke, apalagi Max dengan menanjaknya performa yang dia milikin half ataupun dari half yang pertama ataupun dari apa leg yang pertama, First leg, ya. first legnya. Bisa dibilang Max benar-benar tidak optimal bermain di situ, benar-benar tidak menunjukkan ada kemajuan di dalam dirinya setelah beberapa season bersama dengan Bigoton Alpha. Iya. Tapi ternyata masuk di leg yang kedua, Atau mungkin setelah datangnya Mozia kali ya. maybe. Tapi enggak juga sih sebenarnya ya. Matnya pun bersinar. Ya, Heeh. tiba-tiba dua-duanya udah mulai. Ada sinergi apa nih? Ada wejangan apa yang udah Iya. mereka terima selain? Nah itu yang kita harus tanya sih sebenarnya. Ke Bigetron ya. Kita Kalian ada- ngapain? Jadi jago. Ada Biggs ya naik ke ini
dari stage kita juga. Wow, udah semakin penuh ya. Dari FPL Arena itu sendiri. Nah, ini kalau satu kelas tuh memang biasa gini nih. Yang cewek-cewek anteng duduk kan. Yang lakinya yang beringas emang. Iya, ini kayak lagi gak ada guru ya Nah di ini sekolah. duduk-duduk baris belakang semua nih. Di belakang. Kalau misalkan lagi gak ada guru dia ke kamar mandi ya, cabut makan ya. Ke kantin ngakunya satu, salah bayar. Katanya mau nonton bareng. Tapi kok di rumah? Tapi nggak ada kabar kan pasti. Iya, katanya mau nonton bareng tapi kok kamu sama orang Ya, yang lain. Oh. Sedih banget sih. sabar ya. Ini kita masih menunggu lagi karena tadi kita kasih tahu aja nih ya. Ada sedikit serangga di emblemnya. Kenapa sih? Ya bener serangga. Apa Iya, coba? Bener serangga. Serangga apa? Serangga. Ada sedikit bug ya di Oh, emblemnya. Bug ya. Ya kan serangga bener kan? Iya bener. Ya, ada bug ya. Saya ya gak kan? kepikiran sampai situ loh. Mohon maaf deh, saya gak siap nih. Saya gak siap. Akhirnya dia gak siap. Ya, Akhirnya akhirnya dia nggak ada siap. satu momen di saat saya tidak siap ya. Mohon maaf lahir batin nih ya Bapak Pulung. Dia udah Iya. mikir apa ya serangga? Apa ya? ya? Apa ya? Iya kan? Ternyata book. Ini Iya ada buk. book emblem ya teman-teman ya. Jadi pastinya dengan deretan hero yang sama. Betul. Akan tetap diambil oleh mereka. Tapi ya tetap kita harus nge-remake lagi roomnya. Betul. Jadi butuh proses ya. Dari draftnya juga lagi kembali. Ada bus kemari, ada boots jangan lari. Wih, sadar. Anak Ed? mama apa nih? Ini nih King of Taunting kita juga nih. Oh di Ada. samping Ripo. Sampai- Iya. oh, Ada. gitu. gitu. Ripo menghadap dulu ya nanti ya. Oh gitu. Ripo menghadap Izin om dulu ya. restu orang tua dulu ya di sini ya Ripo ya. Restu orang tua. Merah banget. Langsung malu dia. Parah banget ya Wawan ya. Nah ini udah mulai rame-rame. Ini yang kalau kata Pak Pulung ini mythic grading. Ya ini yang di bawah-bawahnya yang lesannya mythic grading nih. Iya, mythic Yang grading. nasibnya belum tahu terdampar di mythic berapa. Ada di. Bisa puluhan ya? Bisa puluhan. Bisa puluhan. Bisa belasan juga malah. Nggak belasan ya kalau gak pernah menang ya? Enggak. Kalau enggak pernah menang ya, aku 1 hijau 9 merah. 30-an. 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 Itu Itulah ngapain? pos- Lu grading ngapain aja itu 1 hijau 9 merah itu? Gak apa-apa, pengen aja. Coba berapa Itulah hasilnya. potret suram ngereng bersama Om Wawa ya. Umang-umang emang. Gimana ya? Salah umang biasanya. Selalu umang. Makanya jangan main-main dah ya. Iya. Oke. Dan kita masih menunggu nih udah ya. nih? Oke, Harusnya udah siap sepertinya Udah. semuanya sudah standby dengan handphonenya masing-masing. Berarti sesaat lagi kita akan siap untuk langsung menyaksikan di match yang pertama, di game yang pertama. Spy jadi mata-mata dulu ya GY. Pakai jersey RRQ. Iya. Mantap. Gak apa-apa kan? Bagus. Gak perlu mendukung tim kesayangan doang. Bisa Iya. dinikmati semua matchnya. Makan tidak perlu playoff nomor 1. Hey, makan perlu. Makan perlu, kalau nggak makan nggak playoff nanti. Betul. Kakak lemes. sampai lemes ntar. Mau di sini ntar Tipes lagi kan. terkapar terus sih. Bang, bangun. Udah kelar gitu kan. Dia ketidur, Tertidur. lemes. Ya udah, begitu ya teman-teman ya. Sabar ya. Tetap. Oke deh kalau begitu. Sekarang waktunya kita menuju ke LAN. Up down. Yes, dan ini dia pemandangannya. Di mana kita bisa melihat adanya Kairi yang menggunakan killing spree nih Om. Wow, oke. Biasanya tetap pakai Demon Slayer ya biasanya. Iya, di Monster. Tapi kalau dengan adanya killing spree, bisa jadi early aggression dari Onyx Esports yang bakal diperagakan. Karena stun, Keyboy ini bisa main cepat. Yap. Plus dia juga butuh durability yang memang connect juga kan ke killing spree itu sendiri. Untuk mendapatkan 1 poin kill, ada lifesteal yang bisa dia dapatkan pula. Sementara di bawah Melissa dan juga Cloud sudah saling bertemu untuk jarak. Kemungkinan dari Melissa bisa menggapai ke arah Cloud. Cloud pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi untuk Groknya harus berjaga di lane bawah, melindungi langsung arah rekannya yaitu Cloud. Tapi di atas Sorizo dan juga Fredrin yang digunakan oleh Boots bertamu pula. Oke, dan ini dia Marky dengan ada Maddox ya di depan sana. Dia cukup mandiri juga menjaga teritorinya. Dan Max yang udah mulai merasa masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Kairi. Udah ada satu jungle yang dihadapi juga. Dan sekarang udah level 4. Ini satu level di atas tapi di arah top lane. Udah mulai terlihat adanya rotasi di mana Kairi memberikan pokingan damage kepada Sorizo. Tapi itu hanya memukul mundur saja mendapatkan 1 gold crab di arah top lane. Yap. Untuk lomangnya berhasil diambil di tengah. Ada beberapa lane tapi fight time execution-nya berhasil mendapatkan langsung ke arah
Dua orang walaupun bukan dialah yang melakukan last hitnya. Tapi tetap damage-nya on point. Itu kena Guardian's Barrier, terus Phantom Execution-nya pas banget lurus. Dimana mereka stuck gitu, 2 player dan akhirnya tadi ada satu flicker juga dan Power of Nature dari Keyboy dan burst damage dari Suns juga yang akhirnya mengeksekusi hal tersebut dan dari Turtle yang pertama. Turtle yang pertama sekarang udah muncul. Saya juga kaget. Kaget memang. Saya hampir lah kok beda. Kok ada 3? Oke. Sementara itu tuh kali ini Turtle-nya juga udah langsung dicolek-colek aja oleh pemain dari Onyx Esports dan Bigatron. Mencoba untuk mendekat perlahan tapi pasti. Phantom Execution mulai aja tadi. Masuk ke bagian depan. Tonros dikeluarkan pula. Kalau untuk Turtle berhasil diambil oleh Kairi. Yap. Maxnya nggak bisa untuk nge-kontes ya, karena tadi kena wild charge juga. Dan ini dia Talents Prediction Baax, di mana sama rata. Ada yang di sandwich ya? Iya, di sandwich. Di arah tengah-tengah Papulung dan juga Mirko ke arah Bigatron. Tapi Sorizo di arah top lane hanya bisa tercicil saja dan mengeluarkan satu buah sprint untuk mundur. Dikandangin, Boots masih coba untuk memberikan presensinya, tapi masih bisa recall terlebih dahulu. Yap. Oke, Grok ya ampun Keyboy dia ngetas tas di situ menunjukkan bahwa kehadirannya bisa aja membuat kalian semua itu was-was gitu. Was-was, bukan tas-tas tapi was-was. Ditarik untuk kali ini Moreno-nya sudah level 5, Black Sus dikeluarkan bisa balik lagi menuju ke tempatnya semula. Tapi Wild Charge, akankah ada satu Cycling Eagle yang memang bisa menyelamatkan dirinya namun untuk sejauh ini Kaye masih bisa bertahan. Oke, Cloud Altar telah diaktifkan tapi seperti itu hanya membuat dari Onyx Esports terselamatkan saja, mundur teratur terlebih dahulu. Tidak ada team fight yang berlangsung, tapi Kairi dengan HP bar yang tidak cukup banyak udah mulai dihampiri juga Max kali ini dengan Shadow Assault-nya berhasil untuk masuk dan mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Kairi. Yap, itu yang gue sebutin tadi, apabila tidak ada Tonros yang memang Siap. dalam masa cooldown ataupun siap ya. Wah, itu bakal masuk semua loh damage-nya, bakal masuk banget dong. Ya, killing spree bahkan yang dipakai ya. Jadi agak lebih cepat. Di sini dari penggunaan Demon Slayer yang dimainkan oleh Max juga. Dan kita tahu dengan Max Demon Slayer item-itemnya bisa ke defense item. Dan tadi meskipun dia defense item berarti dia udah bisa menumbangkan Kairi. Yap. Ini masih cukup tipis juga dan Max ini bebas banget untuk crossing masuk ke jungle dari Onyx Esports. Sementara itu untuk kali ini coba lihat Max-nya. Harus berhadapan langsung dengan Boots pula, dengan Fredrin-nya. Fredrin dengan hero yang sangat-sangat tebal sekali. Masih stay berada dia di dalam lane yang dia punya. Tapi Keyboy mendorong Max jauh banget loh. Jauh banget. Jauh banget. Tapi di sini ada adu Muddles sama Dexter ya. Muddles Dexter. Muddles Dexter. Dan sekarang menuju ke arah Turtle yang kedua. Udah mulai di setup juga oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bakankah ada satu buah kontes. Tapi hanya ada Soriza di depan sana. Ki udah tertarik dengan adanya Shadow Stampede. Ditabrakin aja dari Silk Eagle. Tapi lihat. Kairi berhasil men-secure Turtle yang kedua tersebut. Oke, masih menunggu dulu. Efek dari altarnya habis, tapi Burst-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Saatnya pun harus pergi. Hanya saja Kairi berjalan kaki terlebih dahulu, tapi mereka Bigatron Alpha belum mau. Mereka bermain jauh lebih sabar. Dan ya Cult Altar yang dipancing tadi membuat Onyx Esports mereka langsung mundur kembali ke belakang meskipun memang mereka bisa mendapatkan 2 turtle. Tapi dari gold game-nya Bigatron Alpha mereka tetap on the track. Mereka tetap bisa mengejar dan bahkan hampir menyamakan untuk perbedaan gold. Oke, tapi di arah bawah udah ada satu go away yang diaktifkan. Tapi sepertinya belum ada ancaman yang cukup berarti untuk Marky sendiri. Masih coba untuk melakukan adanya poking satu sama lain. Moreno udah mulai hadir, udah mulai ditabrakin lagi dengan Soul Bloom-nya. Mencicil cewek dan memaksanya untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan di sini bakal ada adu lagi menuju ke Little Wonder dan Retribution siapakah yang lebih on point. Dan ternyata Max bahkan nggak mengeluarkan Retribution-nya. Yap. Dan alhamdulillah ya gue dapat laporan nih. Bunda juga lagi nonton nih, bundanya saya tuh lihat tuh. Halo bundanya Pulung. Bunda lagi nonton sih, ngerti-ngerti emang bunda. Udah kamu ajarin kan? Oke. Dan juga untuk sekarang ada pertempuran yang memang terjadi antara Freddy dan juga dua player yang memiliki Bigatron Alpha. Namun di bagian belakang ada bantuan yang memang terus dilakukan. Tapi masih berhasil Max kabur dari tersebut. Hanya saja Sorizo memberikan sebuah backupan dan juga menyelamatkan rekannya. Agar ada ruang untuk dia kabur. Ruang bernafas juga dengan aroma yang sangat-sangat wangi. Yaitu the Neo Axe Effect. The better you smell, the better you play. Yes, dan satu titik darah tadi dari Max berhasil untuk mundur. Shadow Stampede udah mulai terlihat juga. Ditarik lagi, tapi itu adalah Ki. Dengan Matildanya yang cukup punya sustainability yang
lumayan gitu loh. Jadi nggak mudah untuk ditumbangkan dan tadi juga belum ada follow up berlebih lagi. Dan sekarang di arah middle, Kairi masih coba untuk melakukan adanya clearing with minion saja. Dan bahkan lihat damage-nya udah sakit banget. Dan satu Phantom Execution berhasil didinai dengan adanya sebuah Black Shoes yang tertrigger dari Moreno. Oke. Turtle sudah mulai diamankan. Turtle sudah mulai di set up. Suns mundur dulu, ditabrak oleh Kaye, masuk terlalu dalam kan tidak. Ada Marky bagian belakang, Rabu flickernya. Sudah tahu di mana keberadaan dari Marky, untungnya masih ada go away tapi tidak untuk Kaye karena Kaye akankah bisa bertahan. Sedikit lagi tapi Kaye masih berhasil kabur, ternyata tidak untuk waktu yang lama karena Kaye berhasil dihancurkan. Nah untuk kali ini coba lihat ada serangan lagi yang memang langsung dilakukan pula oleh Marky beserta dengan beberapa rekan lainnya. Marky masih cukup pede. Yap, dan hilangnya Ki menjadi kesempatan untuk Onyx bisa mensecure ke arah turtle-nya kah? Tapi ternyata tidak, bakal lebih milih untuk di reset terlebih dahulu. Cewek berfokus untuk menghancurkan satu outer turret di bottom lane yang ditukarkan juga dengan adanya satu outer turret di top lane. Dan peperangan kali ini bakal disengage begitu saja. Belum ada inisiasi kembali menuju ke arah turtle yang ketiga. Tapi udah mulai disentuh-sentuh lagi di mana Sun mencoba untuk menahan. Tapi 5 player dari Bigetron Alpha sudah muncul. Ya benar sekali, Turtle pun belum menjadi milik siapapun. Namun udah ada serangan yang memang dilakukan. Battle Mirror udah terlihat di manakah serangannya akan terjadi. Namun di bagian tengah dengan Turtle yang berhasil diamankan. Onyx punya absurd damage tambah, tapi Max dipakir. Satya mencoba untuk balik ke bagian dalam, tapi ternyata Max pun berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka masih punya kelautan untuk bisa bertahan di dalam area pertahanan. Bigetron Alpha, pemikiran dan serangan macam apa ini? Magic Worship ya, tadi dia kena pasif juga ya? Dari Suns ya? Dari Suns ya, dan wow ini benar-benar kenyang banget Onyx Esports karena pastinya mereka pesennya lewat GrabFood. Diskon 90%, dapat turtle, dapat kill. Ini udah cuan banget, kenyang banget pastinya. Ini kalau misalkan mau bikin konten mukbang, belinya di GrabFood. Betul. Betul, konten mukbang akan terasa tidak mukbang. Iya. Bayarnya. Betul. Makannya mah tetap. Kalau dari GrabFood. Kenyang, udah pasti dijamin deh. Ya tapi objektif play dari Onyx Esports ya, 3 turtle diambil mereka. Dan bagaimana kontribusi untuk tim fight yang terjadi tadi? Conceal bersama dengan cewek, Blazing Bird langsung dibuka di samping dari pemain Bigetron Alpha. Yap, ini setup-nya loh rapi Gila, banget mereka. Mereka tahu bagaimana efektivitas dari apapun yang mereka miliki. Mereka tahu apa yang harus mereka korbankan. Seenggaknya mengorbankan flicker pun dapat max Tetap dapat, katanya. betul. Dan dari Kairi dengan War Axe, item yang cukup jarang terlihat bersama dengan satu buah Hunter Strike. Penetration sudah mulai dimainkan oleh Kairi. Dan defense item Molten Essence udah di-upgrade. Curse Helm bagi Max dan juga ada satu buah Guardian Helm. Dia tebel, tapi kalau memang dihajar dengan cewek yang sudah punya Demon Hunter Sword dan Golden Staff, ini masih bisa bocor untuk Karina. Waduh, sorry Zoe mau pergi ke arah mana ini? Sorry Zoe sendirian. Di belakangnya ada Kairi beserta dengan cewek. Hanya bisa ngebayang time waktu sedikit saja. Dan menghilanglah sudah. Tapi dari yang berbeda ada serangan lagi yang dilakukan dipanggil dengan Gaidumi. Tapi itu tepat berada di depan dari Keyboy. Ada Varia udah langsung dikeluarkan dikeroyok. Habis-habisan mau pergi ke arah mana. Petra sudah masuk bagian dalam juga. Tonrosnya udah mulai connect pula. Tapi Marky langsung aja dideketin, langsung aja dihajar. Tonrosnya nggak kena karena sedikit lagi bisa mengenai langsung karena 2 player. Wow itu tadi Maxnya ketinggalan ya, ditutupin jalannya pakai barrier. Yes. Dan akhirnya tadi Gading Winnya tadi udah keburu manggil, Dipakai ya? manggil satu orang dan akhirnya yes itu dia. Lagi-lagi dari Onyx Esports berhasil untuk memenangkan fight-nya 9-1 dengan 4.000 net worth yang udah terselisihkan. Lord yang pertama sekarang akan menjadi milik Onyx Esports tanpa adanya kontes karena dari Bigetron Alpha. Mereka juga udah mulai di zoning out Keyboy. Begitupun dengan adanya Sun menahan semua pergerakan tersebut. Dan itu dia tanda tanpa ada kontes. Ya, tanpa ada kontes karena memang Bigetron Alpha mereka mau gak mau. Sekarang mereka harus defense dulu. Level 13 lawan level 12, Max sebentar Wah lagi. gak dapet loh. Gak dapet loh. Diambil Keyboy. Karena power nature doang. Keyboy, bandel bisa dapat dari situ. Ya semakin membuktikan bahwa memang dari Onyx Esports mereka kuat banget ya. Dari potensi mereka apalagi untuk melakukan team fight. Faramis bersama dengan Bro. Di belakangnya yang lompat langsung itu adalah cewek. Kairi bakal masuk sebagai eksekutor terakhir. Dan ini pas banget. Apalagi Boots ini nemenin Kairi terus-terusan. Buset dikeroyok habis-habisan 17. Emang terjepit ya dengan ada go away. Udah semi-semi dari heavy spin. Tapi Fredrinnya, Bootsnya sendirian masih tahan banget. Belum ditumpangkan sejauh ini. Tapi stone skill udah begitu banyak yang memang dikeluarkan. Tonrosnya juga langsung dibangun habis aja oleh Max. Phantom Execution. Tapi Kairinya masih berhasil kabur. Tonros kembali. Tidak ada yang tumbang sejauh ini pertempurannya. Buset dah. Kelas banget ya, terlihat dari kedua jungler kita yang menggunakan assassin saling ngedodge, saling memberikan damage juga. Tapi Lord yang pertama sekarang udah mulai berjalan di arah bottom lane, bakal coba untuk ditahan sekiranya ada 3 3 lane push.
Jam. Nih Lordnya di bawah, oke. Cuma dengan ada Melisa, setidaknya ini kan menjadi satu tambah naik ground mereka kan. Yap. Hanya dengan Maya Sonryu-nya, tapi mereka semua melakukan untuk maju dan mati level dihancurkan. Bahkan Melisanya langsung tumbangkan begitu cepat dan double kill dan dapat mula oleh Kairi dan mereka. Pikatron Alpha hancur di game yang pertama. What? Kejadian yang begitu cepat bahkan. Wipe out di detik-detik terakhir. 14 dan Bigatron Alpha hanya diberikan 1 poin kill aja. Dominasi penuh Onyx Esports. Setelah sekian lama kita tidak melihat debutnya karena dari jeda terakhir regular season. Yes, Dan anggap aja sekarang muncul dengan permainan yang lebih menggila lagi. gila sih. Tapi memang hal yang sama dilakukan oleh Onyx Esports. Ketika ada konsil yang dibuat oleh Keyboy, Yap. itu langsung masuk dan wild charge. Di belakangnya keluar Blessing Duet, di belakang ini masih ada follow up. Iya. Dan itu langsung hilang 3, hilang 2. Dan Satu suara gitu loh. benar, mereka langsung komit aja full. Let's go, gas. Ayo. Dan itulah yang terjadi tadi langsung. Game yang pertama diambil Onyx Esports hanya memberikan 1 kill. Galak Mati. banget Onyx. 14. Itu sinerginya. Nyatu semua. Bener. Satu suara. Bukan hanya dari sinergi ya, dari mekanik playernya juga. Iya. Itu Boots dengan Kairi 2 lawan 4 tadi. Mereka Gak- bisa sustain, gak mereka tahan gampang. lama. Yang di atas akhirnya bisa turun ke bawah, team fight terjadi. Ini Iya. ngebayang temnya, ini coba lihat bootsnya tadi berapa orang yang gak gebukin 4. dia loh. Berapa orang. Ada Melisa juga. Tahan dia di situ, tahan dia di situ. Tapi skillnya tuh waktu itu keluar sama Kairi juga. Keluar ke Kairi, Kairinya Phantom Execution mundur dia ke belakang. Yap. Nahan lagi terus dia dapetin juggle, darahnya nambah lagi juga. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Tadi perang yang terakhir loh. Begitu cepat kayak sekejap mata. Ding lah hilang 3. Mereka kayak udahlah tabrak lurus aja dah. Ya pokoknya tiba-tiba ada bayangan.